Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mihop Misteri. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dialami oleh seorang laki-laki yang sangat menyesali perbuatannya hingga menyebabkan orang yang disayang meninggal dunia. Seperti apa kisahnya? Langsung saja ke ceritanya. Kisah kali ini adalah pengalaman yang dialami oleh Joko yang berusia 36 tahun. Dia tinggal bersama istri dan 3 orang anaknya. Joko bekerja sebagai kuli bangunan dan istrinya bekerja sebagai buruh cuci tetangganya. Pendapatan mereka pun tidak tentu. Terkadang istrinya harus berhutang di warung untuk kebutuhannya sehari-hari, dikarenakan pendapatan mereka yang sangat sedikit. Hingga suatu hari istrinya didatangi oleh pemilik kontrakan dan meminta segera membayar kontrakan karena sudah 3 bulan mereka nunggak bayar kontrakan. Pemilik kontrakan itu mengancam jika tidak segera dibayar maka mereka harus pergi dari rumah itu. Joko dan istrinya semakin pusing memikirkan bagaimana cara mereka untuk melunasi tunggakan kontrakan tersebut. Sedangkan yang mereka makan pun terkadang hanya mengandalkan ubi yang mereka tanam di belakang rumah. Sungguh sangat miris kehidupan Joko saat itu. Suatu hari saat Joko keliling mencari pekerjaan yang bisa ia kerjakan, dia bertemu seorang teman lamanya di terminal. Kebetulan pada saat itu temannya lagi duduk di warung kopi. Joko pun menghampiri temannya tersebut. Sebut saja namanya Lukman. Lukman adalah teman Joko saat bekerja menjadi buruh pabrik dulu. Setelah pabrik tempat Joko bekerja bangkrut dan semua karyawan di PHK, Joko tidak pernah bertemu Lukman lagi. "Lukman?" sapa Joko sambil menghampiri. Joko, sini duduk-duduk. Wah, sudah lama ya kita nggak ketemu." "Iya, Luk. Kamu apa kabar?" "Aku baik. Kamu gimana?" "Ya, aku masih gini-gini aja, Luk. Nggak ada yang berubah. Semenjak di PHK, kehidupanku makin sulit. Ini aja aku keliling cari kerjaan." "Oh gitu. Yang sabar ya, Jok." "Iya. Kamu sekarang di mana?" "Wah, penampilanmu udah beda ya. Kayak orang kaya." Hehe. "Iya, aku udah nggak tinggal di sini sekarang, Jok, di luar kota. Sekalian buka bisnis di luar kota." "Oh gitu. Beruntung banget kamu ya, Luk. Hidupnya enak." Lukman hanya tersenyum. Setelah beberapa menit mereka ngobrol, akhirnya Joko pamit kepada Lukman untuk kembali mencari pekerjaan. Tetapi Lukman malah ngajak Joko ke parkiran dan mengambil sesuatu dari dalam mobilnya. Ternyata sebuah amplop warna coklat dan diserahkan kepada Joko. "Ini buat kamu, Jok. Anggap aja ini utang budi aku sama kamu. Karena kamu dulu kan suka bantu aku. Gak usah dibalikin ya. Ini aku ikhlas bantu kok." Joko terkejut saat melihat amplop itu. Dan setelah dibuka, ternyata uang senilai 4 juta rupiah. Awalnya Joko menolak pemberian Lukman, karena sungkan baru ketemu sudah memberikan uang sebanyak itu. Dari dulu mereka memang sangat akrab, sudah seperti saudara sendiri. Saat Lukman tidak punya uang, Jokolah yang memberinya makan ataupun memberi rokok. Begitupun sebaliknya. Makanya saat Joko bertemu Lukman dan melihat keadaannya, Lukman ikut prihatin dan ingin membantu Joko dengan uang tersebut. Berharap uang itu akan bermanfaat bagi kehidupan Joko. Lukman terus memaksa Joko untuk menerima pemberiannya itu. Akhirnya Joko pun menerima uang pemberian sahabatnya itu. Dia sangat senang sampai tidak terasa air matanya mengalir karena senang dan terharu. Joko tidak menyangka akan mendapatkan rezeki yang tak terduga itu. "Ya sudah, hari ini kamu ndak usah cari kerja ya, Jok. Kamu pulang dan belikan makanan kesukaan anakmu. Besok aku ke rumahmu ya. Ada yang mau aku ceritakan." "Iya, Luk. Makasih ya, makasih banyak. Uang ini sangat membantuku, Luk. Sebenarnya kalau sampai besok aku nggak bayar tunggakan kontrakan, aku akan diusir dari kontrakan, Luk. Makasih ya sekali lagi. Besok aku tunggu di rumah ya." Akhirnya mereka pun berpisah di terminal.
Joko pulang ke rumahnya dan Lukman pergi entah kemana. Sesampainya di rumah, Joko mendapati istrinya lagi menangis di dapur. Dia segera menghampiri istrinya dan menanyakan ada apa sebenarnya. "Dek, kamu kenapa? Kok nangis?" Mas sudah pulang. Tadi pemilik kontrakan kesini lagi, Mas. Dia bilang kalau sampai besok kita nggak bayar, kita suruh angkat kaki dari sini, Mas. Karena sudah ada calon yang mau ngontrak katanya, ucap istri Joko sambil mengusap air matanya. Joko hanya tersenyum dan berkata, "Dek, ini alhamdulillah Mas ada rezeki," sambil mengeluarkan amplop coklat pemberian dari Lukman. Istrinya kaget melihat amplop itu yang di dalamnya ada banyak sekali uang 100 ribuan. Dia menyangka bahwa Joko mengambil milik orang lain. "Hah? Ini apa, Mas? Ini uang siapa? Mas dapat dari mana? Apa jangan-jangan Mas maling ya?" "Hus, jaga omonganmu, Dek. Tadi Mas itu ketemu sama Lukman yang dulu teman Mas di pabrik. Dia sekarang sudah beda banget penampilannya. Udah kayak orang kaya. Tadi aja naik mobil mewah." "Lukman, bukannya dia dulu juga seperti kita ya, Mas? Kok bisa sih secepat itu? Sepertinya kalian di PHK 2 tahun lalu deh. Kok bisa berubah secepat itu ya, Mas?" "Gak tahu, Dek. Katanya dia pindah keluar kota terus buka usaha di sana. Mas juga heran. Mungkin rezeki Lukman lagi bagus-bagusnya, Dek. Jadi dia cepet ngumpulin uangnya." Iya mungkin. Ya sudah, aku ke ibu kontrakan dulu ya, Mas. Mau ngelunasin tunggakan, sekalian mau bayar untuk bulan depan." "Iya, jangan lupa sekalian bayar hutang di warung ya. Gak enak juga kalau terlalu lama." "Iya, Mas." Lalu istri Joko berangkat ke rumah ibu kontrakan dan segera membayar semua hutangnya. Keesokan harinya sekitar pukul 9 pagi, tiba-tiba ada mobil datang parkir di depan rumah Joko. Istri Joko yang melihat mobil itu segera memanggil Joko. Mas, itu ada mobil bagus siapa ya? Kok parkir di depan rumah kita?" "Oh, itu pasti si Lukman." Joko pun segera menghampiri Lukman di depan rumahnya dan mempersilahkan Lukman untuk masuk ke dalam rumah. Setelah 15 menit mereka mengobrol, tiba-tiba Lukman mengajak Joko untuk ikut bersamanya. "Jok, kalau kamu gak keberatan, ikut aku yuk. Gak enak ngobrol di sini." "Emangnya mau kemana, Luk?" "Udah ikut aja, gak sampai malam kok." "Oh ya udah, aku bilang dulu sama istriku ya." Akhirnya setelah Joko meminta izin ke istrinya, mereka pun pergi menaiki mobil Lukman. Joko terkagum-kagum saat masuk ke dalam mobil Lukman yang mewah itu. Maklumlah, Joko tidak pernah sekalipun menaiki mobil sebagus itu. Setelah perjalanan kurang lebih 30 menit, akhirnya mereka sampai di suatu rumah yang megah. Joko kembali dibuat kagum karena rumah itu bak istana. "Ini rumah siapa, Luk?" "Oh, ini rumahku, tapi aku jarang tempatin sih. Kebanyakan tinggal di luar kota. Yuk masuk, jangan sungkan-sungkan. Anggap aja rumah sendiri." Lalu mereka pun masuk ke dalam rumah itu dan duduk di ruang tamu. Joko masih terkagum-kagum melihat rumah itu. "Lukman, maaf nih ya, maaf banget. Aku nanya sesuatu boleh nggak?" "Iya, mau tanya apa?" "Kamu bisa seperti sekarang ini caranya gimana sih, Luk? Aku dari dulu udah banting tulang kesana kesini ngumpulin uang, tapi kehidupanku ya tetap gitu-gitu aja. Sebenarnya dari kemarin aku pengen tanya, tapi aku sungkan sama kamu." Lukman tertawa kecil dan menjawab, "Sebenarnya aku nunggu pertanyaan itu dari kamu, Jok." Joko hanya mengernyitkan dahinya. "Gini, Jok, semua ini yang aku dapat, yang aku capai semua ada imbalannya, Jok. Kamu pun kalau mau seperti aku juga bisa. Gak usah susah cari kerja panas-panasan, tinggal duduk aja di rumah. Tapi sekali lagi, ini semua gak gratis, Jok." Joko yang mendengarkan ucapan Lukman pun semakin bingung dan tidak mengerti.
Lalu Lukman kembali menjelaskan, sebenarnya aku ikut pesugihan, Jok. Mata Joko terbelalak dan dia kaget mendengar ucapan sahabatnya itu. Astaga Lukman, jadi semua ini kamu dapat dari pesugihan? Apa kamu gak takut terjadi apa-apa di kemudian hari? Kalau yang aku dengar sih pesugihan itu paling gak minta tumbal nyawa ya Luk. Terus kamu numbali siapa Luk? Jangan bilang kalau uang yang kamu kasih kemarin itu karena kamu mau numbalin aku, Luk. Wah, keterlaluan kamu. Joko yang sedikit emosi dan takut akan dirinya menjadi tumbal lalu berdiri dan berniat untuk pulang. Namun dicegah oleh Lukman. Tunggu. Enggak, Jok, dengerin dulu. Kamu ya enggak berubah dari dulu. Suka menyimpulkan sesuatu sendiri. Siapa juga yang mau numbalin kamu? Lagian aku sudah kasih tumbal kok. Tumbal yang harus aku kasih itu cuma 3 tahun sekali, Jok. Jadi untuk 3 tahun ke depan aman lah. Joko masih tidak percaya dengan apa yang diucapkan sahabatnya itu. Terus, siapa yang kamu tumbalkan? Lukman tertunduk dan berkata, bapakku, Jok. Joko pun semakin tidak mengerti apa yang ada di pikiran temannya itu. Dia heran, kenapa bisa Lukman tega menumbalkan bapaknya hanya demi hidup mewah. Akhirnya setelah Lukman menjelaskan semuanya, Joko pun mulai tenang. Dan dia juga berpikir, apa aku pesugihan juga ya? Capek juga hidup terus-terusan begini. Joko dikagetkan dengan Lukman yang menepuk pundaknya. Kalau kamu mau, nanti aku antar ke orang yang bisa buat kamu seperti aku sekarang. Udah, gak usah dipikir berat. Nanti kamu pikir-pikir lagi ya. Lagian nih ya, maaf nih sebelumnya. Kan bapakmu udah sakit-sakitan. Udah gak bisa apa-apa lagi. Aku kasih tahu ya. Kalau jadi tumbal itu, nanti di sana gak bakalan sengsara kok. Kalau kamu berubah pikiran, nanti 2 hari lagi kamu kesini aja. Soalnya aku sudah harus balik ke kota sebelah. Nanti aku antar kamu ke Mbah Kus. Jangan lupa bawa baju ganti. Nanti ritual di sana selama 3 hari 3 malam. Joko yang mendengar ucapan Lukman merasa bimbang. Satu sisi dia sudah capek hidup pas-pasan, di sisi lain dia juga tidak ingin mau menumbalkan ayahnya. Setelah sampai di rumahnya, Joko terus memikirkan apa yang ditawarkan oleh temannya itu. Dia terus melamun sampai tidak menyadari ada istrinya di sampingnya. Mas, kamu kenapa? Kok dari tadi ngelamun aja? Apa ada yang dipikirin? Cerita dong. Gimana ya dek? Kamu tahu nggak sebenarnya Lukman itu melakukan pesugihan, makanya dia bisa seperti sekarang dengan waktu yang sangat singkat. Kalau dipikir-pikir sih mustahil dia bisa seperti sekarang karena usaha kerasnya. Istrinya yang mendengar perkataan Joko pun kaget. Hah? Pesugihan mas? Kok bisa? Ya nggak tahu. Mungkin udah capek hidup miskin kali. Dek, gimana kalau kita ikutin apa yang dilakukan Lukman? Hah? Jangan aneh-aneh kamu mas. Setauku ya, pesugihan itu pasti ada yang ditumbalkan. Memangnya kamu mau numbalin siapa? Aku? Atau anak-anak? Enggak, aku enggak setuju kalau kamu ambil jalan itu ya. Udahlah mas, kita hidup normal aja. Pokoknya aku enggak mau ya kamu aneh-aneh. Joko yang mendengar jawaban istrinya hanya tertunduk lesu. Malam harinya Joko tidak bisa tidur. Dia terus saja memikirkan tentang tawaran Lukman. Hingga Joko tertidur, tiba-tiba dia bermimpi berada di sebuah gua. Di sana terdapat ular yang sangat besar. Ular itu melingkar di sebuah singgasana yang terbuat dari emas. Di dalam mimpinya, ular itu berkata kepada Joko, "Datanglah kepada Mbah Kus, maka aku akan mempermudah hidupmu. Apapun yang kamu mau, apapun itu, semua akan tercapai." Lalu ular itu tiba-tiba menghilang dari pandangan Joko, dan Joko pun terbangun dari tidurnya. Dilihatnya masih pukul 3 pagi. Joko duduk di pinggiran kasurnya. Di mimpi itu terasa seperti nyata bagi Joko. Joko berpikir, apa iya ini jalanku untuk mendapatkan kesuksesan?
Pagi harinya entah apa yang merasuki Joko. Dia tiba-tiba membulatkan tekadnya untuk bergabung dalam pesugihan tersebut. Tetapi Joko tidak bilang ke istrinya kalau dia akan ikut dengan Lukman ke rumah Bagus. Dia beralasan akan mencari pekerjaan di luar kota selama beberapa hari. Istrinya yang tidak mencurigai mengizinkan Joko untuk mencari kerja di luar kota. Lalu Joko segera berangkat ke rumah Lukman dan menaiki angkutan umum. Sesampainya di rumah Lukman, ternyata Lukman sudah menunggu Joko dan sambil tersenyum dia berkata, "Gimana Jok, kamu sudah siap?" Joko mengangguk dan mereka pun segera berangkat ke rumah Mbah Kus dengan menaiki mobil Lukman. Ternyata rumah Mbah Kus yang dimaksud Lukman jaraknya lumayan jauh. Mereka menghabiskan 2,5 jam di perjalanan. Rumah Mbah Kus ternyata berada di tempat terpencil, di dalam sebuah hutan yang sedikit masuk ke dalam. Mobil pun hanya bisa mengantar mereka menuju sampai pinggiran hutan. Untuk menuju ke rumah Mbah Kus, mereka harus berjalan kaki sekitar 500 meter. Setelah mereka menyusuri hutan, sampailah mereka di depan rumah gubuk yang terlihat sangat sederhana. Lukman langsung masuk ke dalam rumah Mbah Kus diikuti oleh Joko. Di dalam, Mbah Kus tengah duduk di kursi ruang tamunya. "Lukman, akhirnya kamu datang juga." "Iya Mbah, perkenalkan ini teman saya Joko Mbah. Dia juga ingin seperti saya Mbah." "Iya, saya sudah tahu kamu akan kesini dan membawa teman. Nyai memberitahuku." Lukman hanya mengangguk sedangkan Joko hanya diam terheran mendengar perkataan Mbah Kus. "Dari mana dia tahu kalau aku mau kesini?" pikir Joko. Akhirnya setelah mereka ngobrol, akhirnya Lukman berpamitan untuk pulang dan berjanji akan menjemput Joko 3 hari lagi. "Joko, apakah kamu yakin akan mengambil langkah pesugihan ini? Sekali melakukan ritual, kamu tidak bisa membatalkannya, atau nyawamu yang akan menjadi taruhannya." Joko mengangguk dan berkata, "Iya Mbah, saya yakin. Saya akan melakukan apapun demi kehidupan saya yang lebih layak Mbah. Saya sudah capek hidup miskin Mbah." Mbah Kus hanya tertawa dan mengiyakan. Malam harinya sekitar pukul 12 malam, Joko yang tertidur dibangunkan oleh Mbah Kus untuk siap-siap melakukan ritual. Dia diberikan pakaian khusus yang berwarna serba hitam. Joko hanya mengikuti perintah Mbah Kus dan segera berjalan menuju ke tengah hutan. Setelah berjalan sekitar 20 menit, mereka sampai di sebuah batu yang sangat besar. Di sana juga terdapat beberapa obor dan sesaji yang telah tersedia. Entah kapan Mbah Kus menyiapkan itu semua. Mbah Kus memerintahkan Joko untuk duduk bersila di belakangnya dan langsung membakar kemenyan yang ada di sesaji itu. Entah apa bacaan yang dibaca oleh Mbah Kus. Tiba-tiba angin berhembus sedikit kencang sehingga pohon di sekitar semua bergoyang. Bulu kuduk Joko sangat merinding, tetapi dia harus berani demi kekayaan yang ingin dia dapatkan. Tak berselang lama, angin itu hilang, kini berganti menjadi bau melati yang sangat harum. Lalu Mbah Kus membuka matanya dan berkata, "Bersemedilah sampai aku datang. Jangan pernah beranjak dari tempat ini apapun yang terjadi. Nanti akan banyak ujian yang kamu harus hadapi. Jika kamu bisa melewati semuanya sampai aku datang kembali, berarti semedimu telah diterima oleh Nyai. Sekarang aku akan pulang dan akan menjemputmu 2 hari lagi. Ingat, jika kamu melihat hal-hal yang tidak wajar, itu adalah ujian yang harus kamu lewati. Teruslah baca amalan yang aku berikan tadi. Mengerti?" Joko mengangguk dan segera membaca amalan yang diberikan oleh Mbah Kus. Sedangkan Mbah Kus beranjak dari tempat itu dan pulang menuju rumahnya. 2 jam berlalu, keadaan masih aman. Tidak ada tanda-tanda apapun di tempat itu. Joko terus fokus dan setelah beberapa saat tiba-tiba tengkuk Joko terasa ada yang menyentuh. Rasanya dingin dan seperti bersisik. Jantung Joko serasa ingin copot. Rasanya dia ingin teriak dan kabur dari tempat itu. Tetapi mengingat perkataan Mbah Kus, Joko terus fokus dan membaca mantra yang diberikan oleh Mbah Kus. Perlahan benda yang menyentuh tengkuknya menjalar ke depan dan disitulah Joko baru bisa melihat jelas bahwa itu adalah ular yang sangat besar berwarna emas.
Joko baru teringat kalau ular itu sama persis dengan mimpinya beberapa hari yang lalu. Ular itu terus melilit badan Joko hingga Joko hilang kesadaran. Hingga suatu siang saat Joko membuka matanya, dia sudah berada di rumah Mbah Kus. Dia kaget kenapa bisa berada di rumah Mbah Kus. Dia hanya takut ritualnya gagal dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Tiba-tiba muncullah Mbah Kus dengan membawakan secangkir ramuan obat. Sudah bangun? Ini diminum dulu. Joko yang masih kebingungan mengambil air tersebut dan segera meminumnya. Mbah, kok saya ada di sini? Terus ritual saya gimana, Mbah? Apa semuanya gagal? Mbah Kus tertawa dan berkata, tidak, kamu berhasil melewati semuanya. Nyai telah menerima semedimu. Joko sangat senang mendengar perkataan Mbah Kus. Tinggal satu ritual lagi, pemotongan ayam cemani sebagai persembahan kepada Nyai. Baik, Mbah. Joko dan Mbah Kus segera pergi ke belakang rumah. Di sana sudah tersedia 1 ekor ayam cemani. Sembelihlah ayam ini. Mbah Kus menyerahkan ayam itu dengan sebilah pisau yang terlihat sangat tajam. Lalu Joko menuruti dan segera menggorok leher ayam itu. Setelah ayam mati terkapar, tiba-tiba entah kenapa pikiran Joko tertuju kepada ayahnya. Perasaan Joko sangat tidak enak memikirkan ayahnya. Selamat ya nak, persembahan kamu telah diterima. Sekarang kamu tinggal pulang dan tunggulah. Uang-uang itu akan segera tiba di rumahmu. Jangan lupa, setiap malam Jumat Kliwon kamu harus menyiapkan sesaji untuk persembahan Nyai. Taruhlah sesaji itu di satu kamar dan jangan sampai ada yang masuk ke kamar itu, apalagi sampai memakan sesaji itu. Orang yang berani memakan sesaji, maka ia akan menjadi tumbal Nyai. Joko sangat senang mendengar perkataan Mbah Kus. Tak lama kemudian Lukman datang menjemput Joko dengan mobil mewahnya. Singkat cerita, diantarlah Joko ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Joko segera mencari istrinya dan tidak ada tanda-tanda keberadaan istrinya. Lalu ada tetangga Joko mengabarkan bahwa ayah Joko meninggal tadi pagi. Joko yang mendengar itu langsung berlari ke rumah ayahnya yang tidak jauh dari kontrakannya. Sesampainya di sana, rumah ayahnya sudah mulai sepi karena ayah Joko baru saja dimakamkan. Bu, ayah mana bu? Aku dengar ayah meninggal bu. Itu gak benar kan bu? Tanya Joko sambil berkaca-kaca. Ibunya hanya menangis sambil memeluk Joko. Lalu istri Joko menghampiri dan menjelaskan apa yang terjadi kepada ayah Joko. Tadi aku dikabari sama adik kamu mas. Pas aku kesini aku lihat bapak seperti sesak napas. Gak lama kemudian beliau memegang lehernya dan bertingkah seperti ayam yang disembelih mas. Beliau menggelepar di lantai. Aku manggil warga dan setelah ayah diangkat ke tempat tidur, ternyata ayah udah gak ada mas. Lehernya merah seperti bekas cekikan. Aku gak tahu apa yang terjadi mas. Mau ngabarin kamu juga gak tahu mesti kemana. Jadi kami langsung makamin ayah. Joko yang mendengar itu hanya bisa menangisi kepergian bapaknya. Joko sadar bahwa kepergian ayahnya tidak luput dari perbuatannya tadi pagi. Bapaknya telah dijadikan tumbal oleh Joko. Singkat cerita, 3 hari telah berlalu. Saat Joko bangun dari tidurnya, tiba-tiba ia merasakan ada yang mengganjal di bagian punggungnya. Setelah bangun dan membuka spray kasurnya, betapa kagetnya Joko. Di bawah kasurnya terdapat sangat banyak tumpukan uang pecahan ratusan ribu rupiah. Joko mencoba mengucek matanya, dia kira dia sedang bermimpi, tetapi semua itu nyata. Joko langsung memasukkan semua uang itu ke dalam tas dan disimpannya di dalam lemari. Dia takut kalau istrinya mengetahui uang itu dan mencurigainya. Wajahnya sangat sumringah saat keluar dari kamarnya. Dia mengambil beberapa lembar uang itu dan diserahkan kepada istrinya. Dek, tolong kamu masak yang enak ya hari ini. Ini uang belanja untuk ke pasar. Istrinya kaget melihat uang sebanyak itu. Mas, ini uang siapa? Kok banyak banget? Mas dapat dari mana? Itu hasil kerja di luar kota kemarin. Sudah sana belanja ke pasar. Wah, kalau di luar kota dapatnya segini mah, mending mas sering-sering kerja di luar kota aja. Atau kalau enggak kita pindah aja. Ya nanti mas pikirin lagi ya. Akhirnya singkat cerita kehidupan Joko mulai membaik.
Para tetangga pun yang awalnya curiga, tetapi setelah diberi penjelasan oleh istri Joko, kecurigaan mereka mulai hilang. Karena Joko selalu membeli barang-barang mahal hasil dari kerja di luar kota. Untuk meminimalisir kecurigaan warga, akhirnya Joko membuka usaha warung kelontong yang sangat lengkap. Rata-rata warga berbelanja di warung milik Joko. Semua berjalan baik-baik saja. Rencana Joko berjalan lancar. Kini Joko sudah tidak mengontrak lagi. Dia membangun rumah yang terbilang mewah. Istrinya pun tidak curiga kepada Joko. Setiap malam Jumat Kliwon, Joko selalu menaruh sesaji di salah satu kamar yang telah disediakannya. Hingga pada suatu ketika, tak sengaja Joko lupa mengunci pintu kamar tempat menaruh sesaji itu. Anak Joko yang bernama Dani yang pada saat itu berusia 9 tahun tidak sengaja melihat kamar itu sedikit terbuka. Kebetulan Dani adalah anak Joko yang paling kecil. Dani memiliki perawakan gemuk. Wajar saja dia sangat suka sekali makanan. Lain dengan kakaknya yang memiliki perawakan kurus. Saat dia lewat di depan kamar itu, Dani yang penasaran masuk ke dalam dan mendapati sangat banyak sekali makanan dan jajanan pasar. Sebelumnya, Dani memang sudah tahu kalau kamar itu tidak boleh dimasuki oleh siapapun karena ayahnya beralasan itu adalah gudang kotor. Dani yang senang melihat ada banyak makanan, tanpa pikir panjang, ia langsung mengambil ayam panggang yang ada di atas nampan dan segera memakannya. Ayah kok nggak bilang ya kalau di sini surganya makanan? Tahu gini kan aku tiap hari kesini. Lezat banget ini ayam. Setelah puas mencicipi makanan itu, Dani segera bergegas keluar kamar karena takut ketahuan oleh ayahnya. Joko yang teringat akan kamar rahasianya belum terkunci, dia segera bergegas ke kamar itu dan segera menguncinya tanpa melihat keadaan di dalam kamar. Pada malam harinya, tiba-tiba badan Dani sangat panas. Istri Joko sangat panik dan meminta Joko untuk menelpon dokter langganannya. Setelah dokter datang dan memeriksa Dani, beliau segera memberi obat. Setengah jam berlalu, demam Dani belum juga turun. Malah Dani mengigau. Raut wajahnya seperti orang yang ketakutan. Dia terus menunjuk ke pojok kamar dan mengatakan bahwa ada ular emas sangat besar yang akan memakannya. Joko yang mendengar itu seketika kaget dan langsung berlari ke kamar rahasianya. Dia membuka pintu itu dan setelah masuk, Joko kaget karena makanan yang ada di sana sudah berkurang seperti ada yang memakannya. Joko panik. Dia takut kalau Dani telah memakan sesaji itu. Istri Joko menyuruhnya untuk memanggil ustadz setempat. Setelah Pak Ustadz datang dan mencoba memberikan air doa kepada Dani, akhirnya Dani mulai tenang. Terlihat Dani tidur di pelukan ibunya. Joko dan istrinya mulai lega dan mengucap banyak terima kasih kepada Pak Ustadz tersebut. Tak lama setelah Pak Ustadz pulang, Dani terbangun dengan muka pucat dan bola mata berganti menjadi putih semua. Dani kembali kejang dan terlihat kedua tangannya seperti mencekik lehernya sendiri. Istri Joko yang melihat itu langsung menarik tangan Dani, tetapi kekuatan Dani seolah-olah sangat kuat. Joko pun yang ikut membantu juga sangat kewalahan. Hingga pada akhirnya Dani lemas dan pingsan. Ini kenapa sih mas? Dani kenapa mas? Mas juga nggak tahu deh kenapa bisa seperti ini. Sebenarnya Joko sudah mengetahui penyebab Dani bisa seperti itu. Tetapi dia takut mengakui kalau dia penganut pesugihan. Saat Dani akan dipindahkan ke kamar, tiba-tiba istri Joko kaget saat memegang dada Dani. Jantung Dani seperti berhenti berdetak. Setelah dicek, nafasnya pun berhenti berhembus. Joko dan istrinya seketika menangis histeris hingga tetangga sekitar mendengar dan mereka ramai-ramai menghampiri rumah Joko. Pak Joko, Pak, ada apa Pak? Ucap salah seorang warga. Lalu Joko membukakan pintu dan mempersilahkan warga masuk. Di dalam istri Joko sudah duduk lemas sambil memeluk Dani. Bu, Dani kenapa bu? Sakit, kok ibu nangis? Tanya salah satu tetangganya. Dani meninggal bu, sahut istri Joko sambil menangis. Innalillahi, memangnya Dani sakit apa bu? Sepertinya Dani tadi sore masih main sama anak saya. Saya nggak tahu bu, tiba-tiba tadi Dani kejang. Setelah diberi air doa oleh Pak Ustadz, dia mulai tenang.
Tapi setelah Pak Ustadz pulang dia kejang lagi, Bu, dan akhirnya Dani meninggal. Warga yang ada di sana tidak menyangka bahwa Dani akan meninggal. Padahal anak itu tidak ada tanda-tanda sakit. Lalu keesokan harinya Dani dimakamkan di pemakaman setempat yang tidak jauh dari rumahnya. Mulai kematian Dani, istri Joko sering melamun. Nafsu makannya pun menurun, hingga tubuhnya menjadi kurus kering. Joko sadar bahwa penyebab ini semua adalah dirinya sendiri. Dia telah menumbalkan dua orang yang dia sayang, bapak dan anaknya sendiri. Hari-hari dilalui Joko dengan rasa penyesalan. Kehidupannya sudah tidak seperti dulu lagi. Tidak ada keceriaan lagi di dalam rumah. 1 tahun telah berlalu. Keadaan istri Joko semakin memburuk dan akhirnya dia meninggal. Kini Joko hanya tinggal bersama dua anaknya. Itu pun anak Joko sering tinggal bersama kakek dan neneknya atau orang tua istri Joko yang tidak jauh dari rumahnya. Semakin hari rasa bersalah Joko semakin besar dan dia memutuskan untuk menyudahi semua ini sebelum kedua anak yang dicintainya juga ikut menjadi tumbal. Lalu dia datang kepada salah satu kiai di pondok pesantren. Joko meminta tolong untuk melepaskan semua yang berhubungan dengan pesugihannya. Dia juga rela kembali hidup miskin asalkan hidupnya tenang. Setelah menetap selama 1 bulan di pondok pesantren, akhirnya kini Joko telah terbebas dari siluman ular yang memberinya kekayaan itu. Kiai tersebut telah berhasil mengusir siluman ular beserta para prajuritnya. Kehidupan Joko kini kembali seperti semula. Entah kenapa setelah Joko insaf, harta kekayaannya yang didapat dari pesugihan perlahan mulai hilang. Entah itu kebakaran atau hilang secara tiba-tiba. Kini kehidupan Joko sudah mulai tenang kembali. Dia menjalani kehidupannya seperti orang-orang pada umumnya tanpa harus menyediakan sesaji sebulan sekali. Joko juga semakin memperdalam ilmu agamanya. Sekian cerita dari kehidupan Joko kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan. Terima kasih telah menyimak cerita kali ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan berikan dukungan kalian dengan cara subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar kami dapat membawakan cerita-cerita horor menarik lainnya. Dan bagi kalian yang memiliki cerita mistis dan ingin dibagikan di channel ini, silakan kirim cerita kalian di email kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.